Tindakan pemasangan IUD. Yang pertama, kita sebagai petugas melakukan persiapan. Yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 7 langkah cuci tangan. Setelah itu kita melakukan persiapan alat. Alat sudah lengkap, pastikan semua ini steril, tidak boleh disentuh lagi. Kemudian alatnya spekulum, yang ini spekulum. Kemudian ini tampon tang, cirinya ini kan klepnya agak melengkung. Terus yang kayak gini ini namanya kayak apa? Tenakulum. Untuk menjepit porsium. Ini sonde, bukan sonde. Terus gunting, kapas, depers, kasa, larutan iodin sama IUD-nya. Tindakan pertama yaitu kita persiapan petugas sudah, kemudian kita persiapan pasien. Terlebih dahulu kita meminta ibu untuk berkemih agar pada saat proses pemasangan nanti ibu itu merasa nyaman. Ibu ke kamar mandi terlebih dahulu, silahkan BAK agar saat proses pemasangan nanti ibu merasa nyaman. Apabila sudah, meminta ibu untuk berbaring dengan posisi litotomi. Setelah itu kita memasangkan alas di bawah bokong ibu. Sebenarnya nanti pada saat bed objin kan nggak terlalu lebar, mungkin sekitar segini. Ibu permisi ya, bokongnya diangkat. Apabila alas sudah terpasang, kemudian kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Handscoonnya sebelumnya sudah ada di sini ya, 2 pasang. Ini nggak muat di tanganku, jadi pura-puranya sudah pakai. Terus kemudian kita lakukan vulva hygiene. Bengkoknya di bawah kita, bengkok di sini ya, terus di sini depan sini itu ada tempat sampah. Jadi kalau habis melakukan vulva hygiene langsung dibuang ke bawah. Dilakukan vulva hygiene seperti biasa, mulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora dextra, labia minora sinistra, dari klitoris sampai perineum. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita palpasi, pastikan tidak ada pembengkakan pada kelenjar skin, tidak ada. Kemudian kita palpasi pada kelenjar Bartolini, tidak ada pembengkakan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan in speculum. Ibu permisi, saya akan memasukkan alat ke dalam vagina ibu. Mungkin nanti terasa tidak nyaman, jadi ibu tarik nafas ya. Saya pegang begini ya. Ibu tarik nafas ya. Apabila kita masukkan secara kita masukkan spekulum secara obstetri. Apabila terasa ada tahanan, kita putar. Setelah itu kita buka. Pada saat buka, pastikan bahwa cervix dengan uterus sudah terlihat. Setelah itu kita kunci. Harusnya posisinya kasur sama kita itu sejajar ya, jadi bisa melihat posisi ini. Cervix dan porsiol sudah terlihat. Kemudian kita inspeksi, pastikan tidak ada lesi dan keputihan. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda kehamilan. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Setelah itu kita lepas, kita putar, kita keluarkan secara obstetri. Kemudian kita taruh di larutan klorin. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan bimanual. Ibu permisi ya, saya akan memasukkan jari untuk dilakukan pemeriksaan. Tarik nafas ya Bu, mungkin akan terasa tidak nyaman. Bimanual, 2 jari masuk. Pastikan bahwa pergerakan uterusnya itu tangan kiri di atas simfisis. Pastikan bahwa pergerakan uterusnya itu bebas. Kemudian letak dan posisi dari kavum uterus itu anterofleksi, ininya retrofleksi. Kemudian tidak ada tanda-tanda kehamilan dan tidak ada tumor pada kelenjar adneksa.
Kemudian kita keluarkan, setelah itu kita celupkan di larutan klorin, kita lepas secara terbalik. Sudah, kita lepas tidak menggunakan handscoon. Kemudian kita lakukan tindakan, apabila dari tindakan screening ini sudah tidak ada kelainan dan bisa dipastikan menggunakan IUD, kemudian kita memasang tabung IUD-nya. Kita pasang di tempat yang sejajar, yang lurus, misalkan di sini. Kita pasti, ini sebelumnya kan di luar, belum skip. Kita robek sepertiganya, kemudian kita masukkan pendorong. Boleh yang tangan kanan ini menggunakan handscoon ya, karena kita kan nanti menyentuh ini. Setelah itu kita dorong tabung inserter untuk memasukkan lengan AKDR. Apabila sudah, kemudian kita melakukan tindakan pemasangan. Coba checklistnya sudah benar. Sudah kan, ini sudah masuk, lengan AKDR sudah masuk, pastikan ini selalu dilipat. Terus kita menggunakan, sudah cuci tangan lagi, terus sudah menggunakan handscoon ya. Handscoon sudah terpakai 2 pasang berarti ya, 2 pasang. Terus kita masukkan spekulum lagi. Ibu permisi ya, saya akan masukkan alat kembali agar terasa tidak nyaman. Ibu tarik nafas, saya masukkan ya Bu, permisi. Apabila sudah terasa ada tahanan, kita putar, kita buka, pastikan cervix dan porsius sudah terlihat. Kemudian jangan lupa kita kunci. Apabila sudah, kita lakukan tindakan aseptik menggunakan tampon tang. Kasa dicelupkan ke dalam larutan iodin atau betadin. Selanjutnya kita aseptik. Taruh di bengkok. Kita aseptik 2-3 kali ya. cerah ya Jadi miring deh. Sudah, taruh di bengkok ya. Apabila sudah tindakan aseptik, setelah itu kita jepit porsium menggunakan tenakulum mulai dari jam 11 sampai jam 1. Oh, jam 1. Oh iya, 11 sama jam 1. Sudah ya. Pegang menggunakan tangan kiri. Setelah itu kita lakukan pengukuran kedalaman dari kafum uteri menggunakan sonde. Kita masukkan sonde ini menggunakan teknik Touch. tidak menyentuh atau no touch teknik. Kita masukkan, pastikan tidak menyentuh dari bibir vagina maupun pinggir dari spekulum. Kita masukkan pelan-pelan sampai terasa ada tahanan. Apabila sudah terasa ada tahanan, kemudian kita lepas. Kemudian kita amati daerah yang basah atau yang terdapat lendir darah. Ternyata dari hasil pengukuran ini didapatkan hasil 7 cm. Taruh di bengkok. Kemudian kita lakukan pengukuran sesuai dengan hasil yang telah diukur. Kita pegang leher birunya dari IUD. Kita dorong ya. Sampai di ukuran angka 7. Setelah itu kita masukkan IUD ini ke kafum uteri. Sama, kita masukkan tanpa menyentuh. Sebenarnya kalau ke pasien kan nggak boleh diangkat ya. Berhubung kita ini nggak sejajar. Masya pasiennya enggak sejajar. Kita masukkan sampai terasa ada tahanan di leher birunya. Menduk berarti kita. Oh, ini. Oh, dikasih bengkok ya bawahnya kan. Ini kan dianggap sudah masuk. Kita lepaskan AKDR menggunakan teknik withdrawal, yaitu dengan cara melepas tabung inserternya, kita tarik. Kita lepaskan AKDR menggunakan teknik withdrawal. Apabila sudah mentok,
kita tarik tabung inserter, kita sisakan benang AKDR 3-4 cm. Apabila sudah, kemudian kita potong menggunakan gunting. Sebelum kita potong, jangan lupa kita keluarkan terlebih dahulu pendorongnya. Setelah itu kita gunting. Kemudian kita lepaskan tabung AKDR. Ini kan terdapat potongan dari benang. Kita taruh di bengkok. Setelah itu kita amati apakah ada perdarahan. Kalau tidak ada, kita lepaskan tenak gulungnya. Apabila setelah dilepas terdapat perdarahan, boleh kita dab sekali lagi menggunakan kasa. Apabila terdapat perdarahan ini ya, kita dab sekali lagi. Kan alatnya udah dibawa, terus gimana? Apabila sudah terpasang dan kita amati tidak terdapat perdarahan, berarti sudah terpasang dengan baik. Setelah itu kita lepaskan spekulum. Sekali lagi kita lepaskan secara obstetria. Taruh di bengkok. Kita amati, pastikan tidak ada perdarahan. Kemudian kita meminta ibu untuk menunggu sekitar 10-15 menit sambil kita observasi. Setelah itu kita bereskan alat sambil kita observasi, kemudian kita berikan konseling sama konselingnya. Iya. Ibu, AKDR atau IUD sudah terpasang. Nanti ibu di rumah bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri, yaitu dengan cara ibu jongkok atau berdiri, kemudian ibu memasukkan satu jari tangan kiri. Sebelum itu jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Jadi ibu jongkok, masukkan satu jarinya di vagina sambil ibu raba. Kalau ibu sudah teraba benang AKDR-nya, berarti sudah terpasang dengan baik dan benar. Kalau misalkan pada saat ibu meraba nanti terasa benangnya itu semakin pendek atau semakin panjang, atau teraba dari batang AKDR-nya itu, ibu segera lakukan konsultasi ke tenaga kesehatan. Nanti serta apabila ibu pada saat atau bukan di saat menstruasi mengeluarkan perdarahan, bukan darah menstruasi, sama terdapat nyeri pada perut bagian bawah, ibu segera konsultasi ke tenaga medis. Nanti kontrol setelah pemasangan ini, kontrol awal 4-6 minggu pertama atau 1 bulan pertama, kemudian 3 bulan sekali, setelah itu 6 bulan sekali, kemudian jika ada keluhan. Baik ibu, paham bu? Apabila ibu sudah paham, kemudian ibu boleh dianjurkan untuk pulang. Kemudian ibu semoga cocok menggunakan KB IUDR tanpa ada keluhan atau komplikasi lain.